في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة. المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح. أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية. فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. Shalom sahabat khotbah populer. Masih seputar tentang konflik Timur Tengah, Israel melawan Hamas. Banyak korban yang ditimbulkan, baik dari sisi Israel maupun Hamas atau Palestina, dan sangat menyedihkan. Seperti apa perang ini sebenarnya, dan sampai kapan ini berakhir? Kita akan bahas berdasarkan sudut pandang hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Perang Israel ini lama karena masuk perang darat, Jonas. Perang itu dibagi ada 3 tahap, Jonas. Pertama itu adalah serangan udara. Serangan udara ini kira-kira maksimal tuh sebulan. Ya. Sebulan, 2 bulan lah. Karena bicara logistik dan amunisi. Nah, terus setelah itu perang laut. Yang kedua perang apa, Jonas? Laut. Itu lebih cepat. Itu hanya maksimal itu sebulan aja, Jonas. Nah, yang lama itu perang kota, perang darat. Karena setelah perang laut dan perang udara, nah nanti masuk perang darat. Nah, perang darat ini nanti yang disebut gerilya kota. Vietnam itu pernah perang sama Amerika. Amerika aja kalah tuh, Jonas. Ya. Karena apa? Perang gerilya. Ya. Karena perang gerilya itu tembak-tembak, lari sembunyi, san menyamar. Ya. Dan itu sewaktu-waktu. Nah, itu bisa terjadi suatu 24 jam. Nah, seorang prajurit itu perlu Jonas tahu, makanya kalau prajurit itu dalam perang tempur, ya Jonas ya, kan saya pengalaman bersama Edi Wibowo atau Mas ya. Iya, Pak. Kalau itu malam, itu setiap prajurit itu kalau misalnya 1 regu, nah dia harus 1 jam, maksimal 2 jam harus saling jaga, ganti jaga. Karena kalau di atas 1 jam lebih, 2 jam lebih, itu posisi akan terlena ngantuk, Jonas. Dan tidurnya pun kalau siaga tempur, namanya disiplin tempur, itu tidurnya harus posisi tiarap, telinga itu di tanah. Itu seorang prajurit itu seperti itu, Jonas, namanya disiplin tempur. Disiplin tempur. Nah, kenapa? Karena kalau kita ini telinga kita ada di tanah, begitu ada bunyi apapun kan terdengar. Sehingga kita tidur dalam posisi siaga tempur. Nah, begitu ada pergerakan, langsung tidurnya itu bangun dan lari kemana untuk penyelamatan, untuk namanya itu siap tempur. Perang itu memakan biaya yang besar,
pengorbanan yang besar, dan di situ seorang prajurit dituntut untuk siaga tempur dan disiplin tempur, Jonas. Di Vietnam aja Amerika kalah. Ya. Ingat, Belanda menghadapi perang gerilya di Ponegoro berat, dan menghadapi perang gerilya Jenderal Sudirman, Belanda pusing, betul? Ya. Nah, apalagi ini kelompok bersenjata. Nah, dan itu gabungan dari elemen-elemen yang tidak terdeteksi, namanya itu sel tidur. Nah itu jadi pertempuran antara Israel dan Hamas ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam jangka 2 bulan. Karena masuk namanya perang darat. Ingat, Timor Leste itu tidak bisa setahun 2 tahun. Betul? Betul. Berapa tahun, dan setelah itu lepas dari Indonesia. Betul? Ya. Karena menghadapi perang namanya apa? Gerilya. Ya. Betul. Dan itu memakan korban, biaya yang besar dalam perang, Jonas. Timor Leste itu gerilya hutan, gerilya kota, Jonas. Nah, sedangkan Hamas itu gerilya bawah tanah dan gerilya kota. Setelah perang kota, nanti akan ada perang di perbatasan-perbatasan, Jonas. Nah, ada yang tanya, kalau nuklir gimana? Kalau nuklir dampaknya kan ke sekitarnya, Jonas. Termasuk Israel sendiri kena, betul? Jadi mau tidak mau Israel tidak gunakan nuklir atau perang nuklir, tapi gunakan apa? Invasi darat. Karena dia juga perlu aman juga. Nah, Hamas juga perlu aman juga, karena dia mempertahankan wilayahnya. Jadi kemungkinannya kecil, Pak, ya, untuk perang nuklir, Pak, ya. Untuk perang nuklir itu kemungkinan kecil. Karena dampaknya itu nanti di Israel juga dampak, di Gaza juga dampak, di sekitar perbatasan juga berdampak. Dampaknya Israel itu kan kena pengaruh juga di reaktor atau radiasi nuklir nanti. Ya. Karena jaraknya dekat. Makanya strateginya adalah untuk perang darat ini, Pak, ya. Nah, perang darat itu nanti akan ada namanya zona hitam. Sipil harus keluar dari wilayah itu. Sipil itu akan digunakan jadi tameng hidup. Dan kebanyakan dalam gerilya ini, mereka menggunakan tempat ibadah atau rumah sakit untuk benteng pertahanan. Karena kan supaya melanggar hukum internasional dan kena sanksi PBB. Makanya perang itu tidak bisa sebentar, bisa memakan waktu lama. Ingat, waktu Rusia masuk Ukraina, itu perang udara, laut, cepat, Jonas. Tapi begitu invasi darat, berbulan-bulan, sampai sekarang belum selesai. Betul? Betul. Sekarang ini Israel sudah ada di kota, ya. Sudah masuk ke kota, jadi memang kemungkinannya itu bisa panjang ini, Pak. Sekalipun Israel masuk ke dalam kota, jantung kota, kan masih ada namanya perang di perbatasan, Jonas. Ya. Dan masuk ke dalam perang kota untuk menghadapi perang gerilya. Namanya anti gerilya. Nanti gencatan senjata pun masih ada namanya tuh perang perbatasan kecil-kecil, Jonas. Itu pun nanti tidak menentu. Memungkinkan nggak sih, Pak, ada gencatan senjata, Pak? Kemungkinan bisa terjadi. Dan tergantung kepentingan internasional. Ya, PBB nanti. Oke, teman. Sahabat khotbah populer, menurut saya konflik Israel versus Hamas ini rumit, bukan saja masalah medannya.
yang dimana Hamas menggunakan metode perang gerilya, berbaur dengan masyarakat lalu ada di terowongan-terowongan, dan Israel menggunakan zona hitam, menyuruh warga Palestina untuk pergi meninggalkan tempatnya agar Israel gampang menyerang dengan rudal-rudalnya, menyerang markas-markas Hamas yang menurut mereka itu adalah markasnya melalui intelijen. Nah, rumit yang sebenarnya adalah simpang siur. Warga Palestina saja ada yang pro ke Hamas, ada juga yang tidak. Ditambah lagi pemerintahan sebelah barat, yaitu Fatah, baik itu Mahfud Abbas dan pemerintah Perdana Menteri Palestina tidak pro dengan Hamas. Dan Hamas ini dianggap membabi buta tanpa perhitungan, lalu menjadikan rakyat sebagai tameng hidup, mengorbankan rakyat Palestina sendiri. Dan ditambah lagi bangsa-bangsa atau negara-negara Arab sepertinya tidak menolong Hamas. Saya setuju ya menolong Palestina karena mereka korban rakyatnya. Tapi dengan Hamas berbeda. Dunia memahami Hamas ini sebagai organisasi atau pemerintahan yang tidak sah, dan ini adalah teroris. Katanya begitu. Sehingga banyak yang tidak tolong, termasuk Arab, tapi ada juga beberapa yang tolong. Dan diduga dana atau persenjataan dari mereka, seperti Iran dan lain sebagainya. Saya dengar pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo berusaha untuk mendamaikan, ya, sampai datang menemui Presiden Joe Biden. Bagaimana supaya damai begitu? Karena kalau terus berperang, wah, dampaknya semakin fatal. Ini saja sudah 1 bulan lebih. Bagaimana kalau tambah lagi? Tapi memang berdasarkan prediksi Bapak Daud Tony, perang ini lama karena perang darat. Ya. Karena masuk ke terowongan-terowongan nggak gampang, nggak bisa langsung serbu. Itu butuh jeda yang panjang, memikirkan strategi lagi. Tapi menurut saya, apalah artinya perang? Hanya menimbulkan sakit, penderitaan, kengerian. Yang menang saja jadi arang, apalagi yang kalah jadi abu. Mari kita doakan supaya konflik ini cepat selesai, berakhir. Gencatan senjata terjadi. Korban sudah sangat banyak, sudah sangat menderita. Ratap tangis di mana-mana. Udah banyak anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anaknya. Kita doakan supaya damai sejahtera Allah menyertai Israel, menyertai Palestina. Dan kita doakan supaya banyak negara-negara bisa mendukung Palestina, khususnya masyarakat yang tidak bersalah.